Tidak semua yang terdengar indah itu benar. Tidak semua yang viral itu adalah dalil. Karena keselamatan agama itu lahir dari ilmu, bukan dari prasangka, bukan dari akal. Simak tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Saat muncul pertanyaan, kebenaran harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Spirit, arah kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa TV An-Nasihah dan pendengar Radio An-Nasihah 88,2 FM Sakinah dengan Sunnah. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini, dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Mukhtasar Irsyadul Anam ila Usuli wa Muhimmati Dinil Islam, karya Syekh Dr. Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Umar Hafizahullahu Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kitab ini ditulis dengan metode tanya jawab. Dan alhamdulillah di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan masalah akidah. Dan juga di pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil beberapa pertanyaan terkait dengan wudu. Di antaranya pertanyaan yang ke-51, ma makna al-wudu? Apa makna wudu? Kemudian jawabannya bahwasanya al-wudu'u huwal ghaslu wal mashu ala a'dha'in makhsusah bisifatin makhsusah. Ya, wudu adalah mencuci dan mengusap bagian atau anggota tubuh tertentu dengan sifat-sifat tertentu, dengan cara tertentu. Dan sifat tertentu itu tentunya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga anggota wudu itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu kedua tangan, kemudian wajah, kepala dan kedua kaki. Demikian juga kita sudah mengambil terkait dengan urgensi wudu dan juga dalilnya bahwasanya wudu ini merupakan kunci dari salat. Artinya salat seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan berwudu. Demikian juga pertemuan sebelumnya kita telah mengambil terkait dengan syarat-syarat wudu. Di antaranya adalah al-Islam, beragama Islam, berakal, demikian juga mumayyiz, niat, demikian juga mengiringi hukum niat, dan terputusnya penyebab wajib wudu, demikian juga istinja dan istijmar bagi orang yang lepas membuang hajat berupa kencing dan juga al-ghaid. Demikian juga di antara syarat wudu yaitu sucinya air yang digunakan untuk berwudu. Kemudian menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Dan yang ke-10 yaitu masuknya waktu salat bagi orang yang terus-menerus berhadas. Ini alhamdulillah kita sudah kaji dan juga dalil-dalilnya di pertemuan sebelumnya. Kemudian
kita masuk pada pertanyaan yang ke-54. Kata penulis hafizahullah taala, ma furudul wudu? Apa saja wajib-wajib wudu? Apa saja wajib-wajib wudu? Wajib wudu ini sebagian ulama menyebutkan dengan arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Yang mana ya yang namanya rukun itu kalau ditinggalkan maka tentunya wudunya tidak sah. Nah, kata penulis jawabannya furudul wudu'i sittatun. Wahia awalan ghaslul wajhi wa minhu al-madmadatu wal istinsyaq. Kata beliau hafizahullah taala, wajib-wajib wudu atau rukun-rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah ghaslul wajh, mencuci wajah. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka cucilah atau basuhlah wajah-wajah kalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya membasuh wajah itu adalah perkara yang wajib di dalam wudu. Dan itu disepakati oleh para ulama. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan wajah itu ya kalau tingginya adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kebanyakan orang sampai dagunya. Sampai dagu. Ini tinggi wajah. Adapun lebarnya yaitu dari telinga kanan ke telinga kiri. Dari telinga kanan sampai telinga kiri. Maka ini yang harus dibasuh ketika berwudu. Ya, jadi tingginya itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kebanyakan orang. Ya, kita katakan kebanyakan orang sehingga ya dalam hal ini kadang ada orang ya rambutnya tidak tumbuh di tempat tersebut atau ya terlalu jauh tumbuhnya ke belakang. Tapi umumnya seorang itu tumbuh ya rambutnya di bagian depan dan itulah dihitung sebagai wajah sampai ke dagunya. Dan yang sebelah kiri ya atau lebarnya mulai dari telinga ya kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nah, ini wajah dan itu yang wajib untuk dicuci. Kemudian dikatakan di sini wa minhu al-madmadatu wal istinsyaq. Dan masuk dalam mencuci wajah di sini adalah al-madmadah, yaitu berkumur-kumur. Yaitu berkumur-kumur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta famadmid." Apabila engkau ya berwudu, maka famadmid, berkumur-kumurlah. Berkumur-kumurlah. Maka ini menunjukkan bahwasanya berkumur-kumur itu juga adalah perkara yang diwajibkan. Perkara yang diwajibkan. Nah, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu dan diajarkan kepada sahabat radhiyallahu taala anhum. Di antaranya ya sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling lengkap terkait dengan wudu itu dari sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan juga ya oleh istinsyaq. Masuk di dalamnya mencuci wajah adalah istinsyaq, yaitu menghirup air. Ya, menghirup air, memasukkan air ke hidung. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyastansyiq." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia beristinsyaq. Dan istinsyaq itu adalah memasukkan air ke hidung. Nah, dan setelah seorang itu beristinsyaq, ada namanya istinthar. Istinthar yaitu menghembuskan air yang dihirup tadi. Menghembuskan air yang dihirup tadi. Maka ini mana? Istinthar. Dan berkumur-kumur. Demikian juga istinsyaq ini sekaligus dilakukan. Ya, tidak dipisah menurut kebanyakan
para ulama. Ya, bahwasanya seorang ya ketika dia berkumur-kumur langsung juga dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Jadi al-madmadah wal istinsyaq. Setelah itu dia hembuskan air tersebut. Nah, dan terkait dengan istinsyaq, Nabi SAW bersabda, "Wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam menghirup air, tak kala berwudu. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam beristinsyak illa an takuna sha'ima, kecuali kalau kalian dalam keadaan berpuasa. Artinya bahwasanya kalau seorang itu berpuasa tetap dia menghirup air. Tetap dia menghirup air, tapi tidak boleh dia terlalu bersungguh-sungguh karena dikhawatirkan masuk ke dalam tenggorokannya dan itu bisa membatalkan puasanya. Itu bisa membatalkan puasanya. Nah, maka ini ya 3 perkara di poin yang pertama, yaitu mencuci wajah, masuk di dalamnya adalah berkumur-kumur dan beristinsyak. Ya, kalau ada istinsyak tentunya ada juga istinsar, yaitu menghembuskan air yang dihirup ke dalam hidung tadi. Kemudian yang kedua dari wajib-wajib wudu adalah ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, yaitu mencuci wajah, mencuci kedua tangan ma'al mirfaqain, bersamaan dengan kedua siku. Bersama dengan kedua siku. Itu berdasarkan ayat yang disebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, apabila kalian ingin berdiri untuk salat, maka cucilah wajah-wajah kalian wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga tangan-tangan kalian sampai ke siku. Sampai ke siku. Dan ila di dalam ayat ini para ulama menyebutkan bahwasanya itu maknanya adalah al-ghayah. Maknanya adalah ma'ah, ya, maknanya adalah ma'ah, bukan maknanya al-ghayah. Ya, jadi dia bermakna ma'ah, artinya ila bermakna ma'ah, artinya masuk juga ya siku. Masuk juga siku. Ketika seorang mencuci tangannya, maka harus dia juga ikutkan ya sikunya. Karena itu diantara ya kekeliruan sebagian orang ketika dia berwudu, ya, ketika dia berwudu kadang tidak mencuci sampai sikunya, atau hanya kadang dia memerhatikan bagian depannya saja dari lengannya tanpa memerhatikan ya bagian sikunya. Dan ini tentunya adalah hal yang keliru. Ya, ini adalah hal yang keliru. Karena seorang ketika dia mencuci tangannya, maka dia juga harus mencuci sikunya. Dan tentunya kalau tidak ya mencuci sikunya, maka wudunya tidak sah. Karena sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwasanya ila di dalam ayat tersebut itu bermakna ma'ah. Nah, kemudian yang ketiga dari wajib wudu adalah mashu jami'ir ra'si wa minhu al-udunan, yaitu mengusap seluruh kepala, dan masuk di dalamnya adalah kedua telinga. Ya, termasuk diantaranya adalah kedua telinga. Ya, seorang ketika dia berwudu maka harus dia usap kepalanya, seluruh ya kepalanya. Itu berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Perintah untuk mencuci wajah, mencuci kedua tangan sampai siku. Kemudian dikatakan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Dan mengusap ya kepala itu menurut ya pendapat jumhur dan pendapat yang paling kuat bahwasanya itu hanya sekali saja. Hanya sekali saja, dan langsung juga mengusap kedua telinga. Langsung mengusap kedua telinga. Karena Nabi SAW bersabda, al-udunani minar ra's. Ya, kedua telinga itu bagian dari kepala. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. 6. Dan cara mengusapnya itu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya beliau mengusap kepalanya. Fa'aqbala bihi wa adbarah wa ghasala rijlaihi. Beliau memulai dari bagian depannya, ya, bagian depannya sampai ke belakang, ke tengkuknya. Kemudian setelah itu beliau mengembalikan ke depan lalu turun ke kedua telinganya tanpa mengambil air yang baru. Tanpa mengambil air yang baru. Nah, dan itu sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya ya, air yang digunakan untuk mengusap kepala itu juga yang digunakan untuk mengusap kedua telinga. Walaupun betul di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ya mengusap sebagian kepala, ya, kemudian mengambil air yang baru untuk kedua telinga. Tapi dari ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya ya mengusap kepala itu hanya sekali dan itu juga sekaligus langsung kepada kedua telinga. Nah, kemudian yang keempat dari fardu wudu adalah waslur rijlaini ma'al ka'bain, yaitu ya mencuci kedua kaki disertai dengan kedua telapak kaki. Ya, jadi mencuci kedua kaki bersama dengan kedua mata kaki, ya, kedua mata kaki. Jadi mata kaki juga harus dicuci. Harus dicuci. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kedua kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Sampai ke mata kaki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat ada orang yang berwudu, ya, kemudian tidak ya mencuci atau tidak sempurna di dalam mencuci kedua kakinya. Ya, tidak sempurna di dalam mencuci kedua kakinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit di dalam neraka. Celakalah tumit-tumit di dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ya ketika seorang itu berwudu, hendaknya dia betul-betul memerhatikan anggota wudunya. Jangan sampai ada anggota wudunya yang tidak dia basuh, ya, seperti tadi sikunya, atau demikian juga kedua mata kakinya, atau tumitnya tidak terkena air, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah ya tumit-tumit di dalam neraka. Dan ketika seorang mencuci kedua kakinya, itu juga harus mencuci sampai mata kaki. Bahkan disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini ijtihad beliau, bahwasanya ketika beliau berwudu, ya, itu ketika mencuci tangannya, beliau mencuci melewati sikunya, ya, sampai hampir di ketiaknya. Ketika mencuci kakinya, itu beliau mencuci melewati kedua mata kakinya, hampir sampai di pertengahan betis. Tapi itu hanya ijtihad beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, adapun yang wajib itu hanya sampai di siku dan juga sampai di mata kaki, sampai di mata kaki. Nah, ini poin yang keempat. Kemudian ya, fardu wudu atau rukun wudu yang kelima adalah at-tartib, yaitu harus berurutan. Harus berurutan. Kenapa? Karena itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, yaitu mencuci kedua tangan. Ya, atau sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Itu yang pertama, cuci wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, yaitu kedua tangan kalian sampai siku. Nah, wamsahu bi ru'usikum. Dan juga usaplah kepala-kepala kalian. Kemudian yang keempat,
yaitu wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Di sini disebutkan mencuci, mengusap, kemudian mencuci lagi. Ya, kemudian mencuci lagi. Ya, harusnya ya mencuci, kemudian mengusap. Seandainya tidak berurut. Tapi karena itu adalah hal yang berurut, tertib, maka ya tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh didahulukan antara ya satu dengan yang lainnya, kecuali sesuai dengan urutannya. Sesuai dengan urutannya. Maka kalau ada orang yang berwudu, dia cuci kakinya terlebih dahulu, ya, kemudian wajahnya, maka wudunya tidak sah. Ya. Wudunya tidak sah. Nah, demikian juga misalnya dia cuci ya tangannya sampai siku, kemudian wajahnya, maka ya tentunya tidak sah. Kenapa? Karena tidak berurutan. Dan di antara rukun wudu atau fardu wudu itu adalah at-tartib, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan juga diriwayatkan dari Nabi SAW, di mana beliau berwudu, ya, beliau mempraktekkan wudu, kemudian beliau mengatakan, hada wudu'i, la yaqbalullahu salata illa bihi. Ya. Ini adalah wuduku. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kecuali dengannya, ya, kecuali dengannya. Nah, dan Nabi SAW mengurutkan. Nabi SAW mengurutkan ya ketika beliau berwudu, sebagaimana diriwayat ya atau yang diriwayatkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, dan hadis yang paling sempurna, yang paling lengkap terkait dengan wudu itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Humran dari sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, Nah, kemudian yang terakhir dari fardu wudu adalah al-muwalat. Ya, al-muwalat. Nah, al-muwalat artinya berkesinambungan atau bersambung. Tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Nah, tidak boleh seorang misalnya dia ya cuci wajahnya, setelah itu dia cuci kedua tangannya sampai siku, kemudian dia mengusap kepalanya, berikut kedua telinganya. Setelah itu dia pergi duduk-duduk. Ya, duduk-duduk, ngopi-ngopi. Ya, nanti kering anggota wudunya tadi baru dia cuci kakinya. Maka ini tidak dibolehkan. Ya, wudunya terputus. Itu namanya tidak mualah. Jadi mualah itu harus bersambung. Ya, antara anggota wudu yang satu dengan anggota wudu yang lainnya. Jadi ketika seorang mencuci ya kedua tangannya misalnya, ya, dan ini sunnahnya mencuci kedua tangan sebelum berwudu, ya, sebanyak 3 kali. Setelah itu dia berkumur-kumur, beristinsyak, kemudian ya dia dia mencuci wajahnya sebanyak 3 kali, ya, kemudian mencuci tangannya sampai siku, mengusap kepalanya, demikian juga kedua telinganya, ya, lalu dia mencuci kakinya. Ini semua harus bersambung. Ini disebut dengan mualah. Nah, dan Nabi SAW ya memerintahkan hal tersebut. Dan ketika ada orang yang meninggalkan sebagian dari anggota wudunya, ya, tidak bersambung, maka Nabi SAW bersabda, irji fa ahsin wudu'ak. Ya, kembali dan perbaiki wudu'mu. Kembali dan perbaiki wudu'mu. Nah, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 6 fardu wudu atau 6 rukun wudu. Yang pertama adalah mencuci wajah, masuk di dalamnya berkumur-kumur dan istinsyak. Yang kedua, mencuci kedua tangan sampai ke siku. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala, masuk di dalamnya kedua telinga, dan itu digabungkan sekaligus. Yang keempat, mencuci kedua telinga atau mencuci kedua kaki. 6, mencuci kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki. Yang kelima yaitu tertib atau berurutan, dan yang keenam
yaitu muala atau bersambung. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang ke-55, kata penulis, hafidhahullahu ta'ala, ma nawaqidul wudu? Apa pembatal-pembatal wudu? Apa saja pembatal-pembatal wudu? Maka ini juga perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang hamba. Ya, ketika dia berwudu, maka hendaknya dia juga mengetahui pembatal-pembatalnya. Yang sampai dia melakukan hal tersebut, ya, kemudian dia salat, tentunya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau jawabannya, nawaqidul wudu'i sab'atun wa hiya awalan al-khariju minas sabilain. Nah, nawaqidul wudu itu ada 7. Yang pertama adalah al-khariju minas sabilain. Apa saja yang keluar dari 2 jalan. Apa saja yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan maksudnya adalah kubul dan dubur. Jadi apa saja yang keluar dari 2 jalan ini, kubul dan dubur, ya, apakah itu berupa ya kencing, ya, atau berupa mani, atau berupa madhi, atau berupa wadi, ya, maka itu semua adalah hal yang akan membatalkan wudu. Demikian juga yang keluar dari dubur, ya, seperti ya buang air besar, demikian juga buang angin, maka ini semua akan membatalkan wudu. Sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid." Atau salah seorang di antara kalian kembali dari al-ghaid, yaitu buang hajat. Ya. Jadi al-ghaid itu adalah kinayah an qada'il hajah. Ya, al-ghaid itu adalah kinayah dari buang hajat. Dan masuk di dalamnya adalah baul dan ghaid. Ya, baul yaitu buang air kecil, atau al-ghaid membuang air besar. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda bahwasanya la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ya, sampai dia berwudu. Dan hadas itu boleh jadi adalah hadas besar atau hadas yang kecil. Hadas yang kecil. Maka ini ya pembatal yang pertama dari pembatal wudu, yaitu al-khariju minas sabilain. Apa saja yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Kemudian yang kedua dari pembatal wudu adalah al-kharijul fahishu an-najasu minal jasad. Ya, yaitu yang keluar berupa najis dari jasad. Ya, dari jasad. Jadi apa saja yang keluar ya berupa najis ya dari jasad, maka itu adalah hal yang membatalkan wudu. Ya, seperti buang angin, al-ghaid, ya, kotoran, kencing dan selainnya dari najis, maka itu akan membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga dari hal yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Nah, yaitu hilangnya akal karena tidur atau selainnya, seperti pingsan. Ya. Walaupun terkait dengan tidur, yang dimaksud dengan tidur di sini adalah tidur yang nyenyak, yang memang menghilangkan akal. Adapun kalau tidurnya hanya sebentar, ya, apa yang disebut dengan istilah tidur ayam, ya sebentar dia ya lagi duduk-duduk kemudian tertidur sejenak, ya, maka yang seperti ini tidaklah membatalkan wudu. Ya, berdasarkan ya para sahabat radhiyallahu taala anhum itu pernah menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk salat Isya. Dan di antara mereka itu ada yang tertidur. Ya, tapi tidurnya hanya sedikit dan mereka tidak ada yang berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya kalau tidurnya hanya sedikit sebentar, maka itu tidaklah membatalkan wudu. Sehingga yang membatalkan wudu itu tidur yang
menghilangkan akal. Ya, menghilangkan akal. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kalau dia memegang sesuatu, misalnya dia tidur sambil duduk, dia memegang sesuatu itu jatuh dia tidak sadari. Ya, dia tidak sadari, dia tidak tahu, maka ini artinya ya tidurnya sudah nyenyak. Tapi kalau dia masih sadari, begitu jatuh dia langsung ya sadar, maka ini tidurnya ya tidak nyenyak. Demikian juga selain dari tidur seperti pingsan. Ya, seperti pingsan, maka ini juga membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini 3 poin yang kita bisa ambil dari pembatal wudu. Masih ada poin-poin selanjutnya insyaallah ta'ala kita kaji di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang salah, maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Hadanallahu wa yakum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang samar menjadi jelas, yang keliru diluruskan, dan yang benar diteguhkan. Demikianlah tanya jawab tentang pokok dan prinsip dalam agama Islam spesial Ramadan bersama Ustadz Ansori STHIMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk terjemahan kitab ringkasan tanya jawab dapatkan di marketplace kesayangan Anda di Lapak Santri atau melalui WA di 0811 460 3600. Agama ini dibangun di atas usul yang kokoh, bukan asumsi, bukan pula perasaan. Spirit, arah kehidupan.